Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rizky Apriliana, NIM 5019085. Dosen pengampu Ibu Dea Widiasari, Magister Pendidikan. Mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran tematik integratif kelas rendah dan pembelajaran permapel kurma. Pembelajaran tematik integratif kelas rendah, yaitu pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Keterpaduan berdasarkan tema ini, menurut Hartono 2011 halaman 57, akan menghubungkan persoalan atau dengan persoalan lainnya, sehingga terbangunlah kesatuan atau pengetahuan, sebuah pengetahuan yang mempresentasikan kesatuan bagian-bagian dan keseluruhannya. Integrasi dalam pembelajaran diharapkan melahirkan pemahaman yang komprehensif pada diri peserta didik dan lingkungannya. Pelaksanaan pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa yang perlu diperhatikan agar pembelajaran tematik dapat berhasil, yaitu 1. Tidak mudah, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester pada kelas yang sama. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan sebaiknya tidak dipaksakan, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan tersendiri. Keempat, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta pemahaman nilai moral. Dan yang kelima, setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu mempergunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. Yang keenam, tema dapat dipilih oleh masing-masing sekolah disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Yang ketujuh, agar pelaksanaan dapat optimal, sejumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru yang ada di kelas. Pendekatan tematik integratif di SD maupun MI dilakukan oleh sebab bahwa untuk kurikulum SDMI, organisasi kompetensi dasar kurikulum dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 1, 2, dan 3 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dengan pendekatan ini, maka struktur kurikulum SDMI menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran berkurang. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna. Maka kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas awal atau SDMI sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah kegiatan mengajar yang memadukan materi beberapa pelajaran dalam satu tema. Selanjutnya, pembelajaran permapel kurma atau kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPA-AS. Tujuan untuk mendorong peserta didik agar dapat mengelola lingkungan alam dan sosial secara bersamaan. Perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya juga terletak pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jika sebelumnya bahasa Inggris termasuk bagian dari mata pelajaran wajib, pada kurikulum merdeka, mata pelajaran tersebut adalah pilihan. Ada pula mata pelajaran berbasis proyek yang dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, karakter, dan kompetensi dasar berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang diharapkan tumbuh pada peserta didik.
Di dalam kurikulum Merdeka, peserta didik wajib mengikuti paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Adapun total jam pelajaran tidak termasuk dalam mata pelajaran bahasa Inggris muatan lokal atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pembelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program ekstrakurikuler. Penjelasan, satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mapel khusus atau muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program ekstrakurikuler. Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Dalam hal ini, satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban pelajarannya maksimum 72 jam pembelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu. Kesimpulan dari materinya yaitu pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Integrasi dalam pembelajaran diharapkan melahirkan pemahaman yang komprehensif pada diri peserta didik dan lingkungannya. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa diri manusia adalah bagian dari dunia yang luas, sehingga peserta didik mampu memahami pengetahuan yang diterimanya melalui kurikulum beserta implementasi dan perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.